Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kali ini saya diminta untuk mengadakan kajian tentang firqah dalam Islam dan bagaimana menyikapi mereka. Firqah itu kalau dalam bahasa Arabnya firaq, jamaknya firaq. Firqah itu firaq. Masalah yang mendorong panitia untuk melakukan kajian ini antara lain berita-berita di TV dan media massa lainnya, termasuk media cetak, yang memberitakan tentang kelompok-kelompok yang kemudian menimbulkan friksi-friksi di dalam kalangan masyarakat, dan terakhir dieksekusinya seorang ulama Syiah di Saudi Arabia yang bernama Niman. Itu dieksekusi, dia telah dijatuhi hukuman mati pada tahun 2009 dan baru dilaksanakan pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2011 kemarin. Dieksekusi, dihukum mati, dilaksanakan hukum mati, hingga menimbulkan reaksi dunia, terutama Iran. Marah-marah, orang-orang Iran demo, kemudian negara-negara pada memutuskan hubungan dengan Iran, dengan Saudi. Negara-negara yang membela Saudi ikut-ikutan, ya, memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Jadi ramai, jadi masalah politik. Sebenarnya bukan masalah Iran, masalahnya masalah politik dalam negeri Saudi Arabia. Karena yang namanya Nimer itu provokator, suka ngajak demo terus. Udah lama demo, isinya demo apa? Isinya demo supaya berontak, supaya Saudi Arabia diadakan pemilihan umum. Hingga akhirnya ditangkap, yang bikin kerusuhan menentang pemerintah, lalu diputuskan hukuman mati, dan lama belum dieksekusi, baru dieksekusi kemarin, lalu menimbulkan ramai, sehingga akhirnya sampai banyak orang nanya pada saya, sebenarnya sejelek apakah Syiah itu kok sampai ulamanya dihukum mati? Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Syiah. Ini dihukum mati urusan politik dalam negeri Saudi Arabia. Ada juga sementara orang yang melalui SMS, melalui tanya jawab handphone, menanyakan perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah itu kayak apa? Apakah sama antara NU dan Muhammadiyah? Perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah itu apa enggak sama dengan NU dan Muhammadiyah? Ada beberapa pertanyaan. Maka perlu saya kali ini menjelaskan sebenarnya bagaimana perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan firqah yang lain itu enggak sama. Enggak sama dengan Muhammadiyah, yang itu enggak sama, jauh.
Wong mati itu bedanya apa sih? Terawih 8 sing siji piro? 20 siji 8 sing siji gak terawih. Ngono kok dadi ribut ana sing ora oleh terawih. 20 karo 8 geger, sing ora terawih ora tau digegerno. Demek Quran kudu wudu sing siji, demek Quran ora wudu ora apa-apa, ngono. Itu kecil. Orang yang sholat itu at-tahiyatul tak meninggi-ninggi terus. Ada yang at-tahiyatul diam saja. Itu kecil, ini perbedaan antara firaq. Firaq itu benar-benar parah. Maka perlu kita mengenal. Sampai Nabi pernah mengatakan umat Islam akan berpecah menjadi 73, semuanya sesat kecuali ahli sunnah wal jamaah. Yang lainnya ahli sunnah wal jamaah itu kayak apa? Parah. Maka perlu kita tahu. Kalau ahli sunnah wal jamaah jelas satu, Tuhannya Allah Maha Pencipta, dan itu tidak barang baru, akan langgeng selamanya, ya. Tidak, Tuhan itu tidak menyusup-nyusup pada manusia. Ajarannya itu enggak ada gitu. Ahli sunnah wal jamaah Allah satu, langgeng, tidak nyusup-nyusup, enggak punya anak, enggak diperanakkan. Pedomannya orang Islam apa? Quran. Sholatnya 5 waktu, kiblatnya Ka'bah, puasanya bulan Ramadan, hukumnya zakat wajib. Itu sama itu masih termasuk kawasan ahli sunnah wal jamaah. Aku nek wis aneh-aneh sholatnya 3 waktu tok, orang 5 waktu lah itu. Sekarang sudah mulai ada di Semarang ini. Sholat orang 5 waktu, 3 waktu, menunggu sana. Enggak pakai subuh, enggak pakai maghrib. Tapi malah aneh, orang sih pengen duduk maghrib kalau subuh duduk, ya orang itu. Kalau jam itu sudah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kali ini saya jadikan sampel Syiah. Ada Ahmadiyah dan lain sebagainya. Syiah itu apa? Syiah itu kalau dari segi kalimatnya artinya itu kelompok. Syiah itu kelompok, golongan. Yang dimaksudkan Syiah itu kelompok yang mendewa-dewakan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya katakan mendewa-dewakan, memuji-muji Sayyidina Ali sampai setinggi langit. Tapi Sayyidina Ali sendiri biasa, ahli sunnah wal jamaah. Yang Syiah itu nggak ikut-ikutan Sayyidina Ali. Orang-orang kelompok yang mendewa-dewakan Ali itu Syiah. Asal-usulnya Syiah itu yang mempelopori adalah orang Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Dia itu mempropaganda orang Islam. Ketika Nabi wafat, Abdullah Saba mengatakan yang harusnya mengganti Nabi wafat adalah Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Dia buat kelompok, pokoknya harus Ali. Nah, untuk memperkuat pendapatnya, dia mengemukakan dalil Nabi ketika akan wafat berwasiat, nek aku mati sing ganti Ali. Ini wasiat Nabi harus dilaksanakan. Kalau ada orang mengkhianati wasiat Nabi, kafir dia, murtad dia.
Ternyata ketika Nabi wafat, orang-orang Islam itu tidak menetapkan Ali sebagai khalifahnya Nabi karena memang nggak ada wasiat. Wa amruhum syura bainahum. Urusan umat Islam dimusyawarahkan, hasil musyawarah menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah. Khalifah yaitu pengganti di belakang Khalifatul Rasul, artinya pengganti di belakang Rasul. Tadinya dari orang Ansar, sebaiknya Ansar bikin pemimpin sendiri, Muhajirin bikin pemimpin sendiri, itu usul yang pertama. Tapi Sayyidina Umar tegas, kalau begitu nanti orang Islam pecah, enggak. Satu, Ansar dan Muhajirin hanya milih satu pimpinan. Saya milih Abu Bakar, langsung begitu. Enggak ada yang lebih patut mengganti Rasul kecuali Abu Bakar. Ketika berada di dalam gua, ketika hijrah berdua, itu mabil ghor, sampai disebutkan Quran ketika kedua-duanya berada di dalam gua. Dan ketika Nabi berhalangan menjadi imam salat, yang ditunjuk menjadi imamnya Abu Bakar. Ini menjadi firasat bahwa baiknya yang menjadi gantinya adalah Abu Bakar. Lalu yang lain setuju. Hari itu para pemimpin Islam membaiat setia kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Hari apa itu wafatnya Nabi? Senin. Sayyidina Ali nggak ikut-ikut karena mengurus jenazah Nabi. Jadi orang rame-rame Sayyidina Ali nggak ikut. Lah di sini nih Abdullah bin Sabah Yahudi itu, oh ya dong, Ali nggak ikut-ikut. Karena ini memang sebenarnya Nabi apa harusnya Ali. Pada pagi harinya Selasa, rakyat umum, umat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Baru malam Rebunya Nabi dimakamkan. Mengapa? Karena sahabat nggak mau ditinggalkan Nabi tanpa pengganti. Biarkan Nabi di sini dulu sampai terpilih khalifah. Kalau khalifah sudah terpilih, orang Islam punya pemimpin, baru Nabi dimakamkan. Gerakan Abdullah bin Sabah nggak berhenti di situ. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, kebetulan Sayyidah Fatimah putri Nabi ini minta kepada Abu Bakar supaya tanahnya Nabi diberikan Fatimah sebagai warisan. Tanahnya Nabi supaya diberikan kepada Fatimah sebagai warisan. Abu Bakar mengatakan Nabi pernah bersabda, Nabi kalau wafat hartanya tidak boleh diwaris. Hartanya untuk kepentingan seluruh umat Islam, maka tanahnya Nabi tidak boleh diwaris. Wah, ini kesempatan Abdullah bin Sabah ngubuhi wong lan lho delok. Sampai akhirnya Abu Bakar jadi khalifah diganti Umar, Umar diganti Utsman. Utsman meninggal dunia dibunuh orang. Ini tambah ramai. Sayyidina Utsman dibunuh orang, itu ada dua pendapat. Sampai sekarang saya jadikan orang waktu Sayyidina Utsman meninggal, kira-kira sampai melok kelompok mana itu? Yang satu berpendapat pilih dulu khalifah pengganti Utsman, baru diurus siapa yang membunuh Utsman. Pendapat kedua, cari dulu siapa pembunuh Utsman, setelah ketemu baru dipilih khalifah, sehingga khalifah yang kamu pilih tidak keliru si pembunuh.
kadung dipilih jebul pembunuhnya dia. Jangan pilih khalifah dulu, cari pembunuhnya. Kalau sudah ketemu kita jelas milih khalifah siapa. Kalau nggak jelas siapa pembunuhnya, nanti jangan-jangan kita milih khalifah keliru si pembunuh. Lah yang satu berpendapat, lah nek ono khalifah sing ngurusi sapa? Orang pemerintahan, orang kepala negara yang bertugas ngurusi pembunuh siapa? Akhirnya diputuskan. Jadi orang Islam tidak mulai terjadi firqah. Ya sebenarnya sejak Nabi Muhammad sudah terjadi firqah. Perbedaan pendapat itu terjadi sejak Nabi wafat. Begitu Nabi wafat, sudah berbeda pendapat. Nabi ini wafat atau tidak? Mati atau tidak? Hah? Orang mengatakan Muhammad mati. Jadi Umar langsung berdiri mengunus pedangnya. Sering. Man qala anna Muhammadan qad mat, alautuhu bisayfi hada. Barang siapa bilang Muhammad mati, tak kalungi pedangku. Orang serem. Nabi wafat, jadi Umar marah-marah. Barang siapa mengatakan Muhammad mati, tak kalungi pedangku. Tegang. Untung Sayyidina Abu Bakar itu orangnya kalem, tenang. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta'au qutilan qalaqtum ala aqabikum. Allah berfirman, Muhammad tiada lain adalah utusan Allah sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu. Apabila Muhammad mati, apa kamu akan murtad? Terus ditambah lagi pidatonya sendiri, mangkana ya'budu Muhammadan wa inna Muhammadan qad mat wa mangkana ya'budullah wa inna Allah baqin la yamut. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa menyembah Allah, Allah langgeng tidak akan mati. Akhirnya reda. Wis ngakoni kabeh Muhammad meninggal dunia. Ketika akan dimakamkan juga berbeda pendapat. Di makam nanti geger. Nang baki, ojo, gawe nang kuburan khusus. Ojo. Akhirnya ribut-ribut Abu Bakar yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qubida nabiyyun illa tufina haitsu qubida. Tidak dicabut nyawa seorang nabi kecuali dimakamkan di tempat di mana dicabut nyawanya. Ma qubida nabiyyun illa tufina haitsu qubida. Jadi menurut Nabi itu kalau wafat harus dimakamkan di tempat wafatnya. Karena wafatnya di pangkuan Aisyah, ini tempat tidur Nabi, di pangkuan Aisyah, maka tempat tidur disingkirkan, bawahnya digali untuk makamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu baru ditinggal Nabi juga berbeda sampai kepada Sayyidina Utsman meninggal dunia ini diurus wafatnya dulu, pembunuhnya dulu, apa diganti khalifahnya? Akhirnya dipilih khalifahnya. Itu pun berbeda-beda. Ada yang pilih Ali, ada yang pilih Muawiyah. Ada kelompok yang mengagung-agungkan Muawiyah, ada kelompok yang mengagungkan Ali. Berapa kelompok? Kelompok Muawiyah sama kelompok Ali. Ada kelompok ketiga begini, aku mau melok-melok kelompok A dan kelompok B. Saya nggak mau membela Muawiyah, nggak mau membela Ali. Saya netral saja, nggak apik pecah belah. Yang lain bilang, aku ya podo karo kowe. Saya juga nggak mau ikut pecah belah, nggak mau ikut sana, nggak mau ikut sini. Saya netral saja. Akhirnya banyak yang netral, akhirnya jadi kelompok tiga. Masalahnya kelompok loro baru nomor ini jadi ini. Nah, kelompok yang ketiga ini yang disebut Khawarij. Orang yang keluar dari kelompok A, kelompok B, kelompok Khawarij, malah akhirnya Khawarij ini jadi masalah.
dia mau netral, nggak mau orang netral pecah belah, dia ingin netral, akhirnya malah jadi masalah. Masalahnya apa? Orang netral pecah belah ini yang keladinya itu Ali sama Muawiyah. Pateni wae Ali, pateni wae Muawiyah gitu. Ya setuju. Mereka mufakat besok pagi Ali harus mati sebab yang keladi perpecahan itu Ali sama Muawiyah. Besok mati dibunuh, Ali dibunuh. Oke, menugaskan 2 orang petugas. Satu menghadang Ali di depan rumah Ali ketika mau sholat subuh, dan yang satu menghadang Sayyidina Muawiyah di depan rumah Muawiyah ketika mau jamaah sholat subuh. Jadi sudah siap. Orang yang akan membunuh Sayyidina Ali sudah siap di depan rumah Sayyidina Ali. Yang akan membunuh Sayyidina Muawiyah siap di depan rumah Muawiyah. Matu baca. Benar, Sayyidina Ali keluar langsung dibaca. Kebetulan Sayyidina Muawiyah nggak keluar jamaah waktu itu, jadi selamat, nggak kena bacaan. Kalau saya ingin selamat rasa melo jamaah itu dulu. Jadi kuyan kanca-kanca satri kadang-kadang dia, nek ngono nek kepengin selamat, ya rasa melo jamaah itu. Dan nyatanya Muawiyah melo jamaah malah. Ini kemudian, ya ini dari kalau sudah diwarnai politik ya gitu itu, masing-masing kelompok buat dalil sendiri. Orang-orang Syiah, orang-orang Nahdlatul bin Sabah juga memperkuat kelompoknya, membuat dalil-dalil juga. Dalil yang dipakai oleh kelompoknya Abdullah bin Sabah antara lain sabda Nabi Muhammad SAW. Ya Ali, ama tardo an takuna minni bimanzilati Harun bin Musa. Hai Ali, apa kamu gak senang kalau kedudukanmu di sampingku seperti kedudukan Harun di hadapan Musa? Kamu apa gak senang kalau kedudukanmu di sampingku seperti kedudukan Harun di samping Musa? Kesimpulannya, Harun Nabi, Musa Nabi, Muhammad Nabi, nengono Ali ya Nabi. Mulai mengunggulkan Sayyidina Ali dari kelasnya sahabat Nabi menjadi suwe-suwe, dan janin malaikat Jibril ki salah nurun ke wahyu. Tujune ki sing nampa wahyu Ali keliru diwenehno Muhammad. Ngono ki ya. Keyakinan Syiah seperti itu ada. Tak pikir mosok malaikat Jibril kok sampai salah itu. Kayak Narada nurunno senjata Kunto, nanggone Janaka keliru nanggone Adipati. Itu kan lucu deh. Mereka mendewa-dewakan Sayyidina Ali, tapi Sayyidina sementara Sayyidina Ali enggak. Bahkan boleh dikatakan kalau mereka mengatakan harus memilih Ali sebagai Khalifatul Rasul karena wasiat Nabi, itu tidak benar. Ada 2 dalil, ada 2 bukti bahwa wasiat untuk Ali itu tidak benar. Yang pertama yaitu Sayyidah Aisyah mengatakan, ketika Nabi wafat itu di pangkuanku. Seandainya Nabi wasiat kan aku dengar. Oh, Nabi wafat di pangkuan saya nggak wasiat apa-apa kok. Kalau wasiat kan saya mendengar kok. Perkataan Aisyah ini dianggap bukti, kita dijadikan bukti bahwa Nabi waktu akan wafat nggak ada wasiat. Tapi orang Syiah menganggap Aisyah itu mengkhianati wasiat, menyembunyikan wasiat, kafir dia. Abu Bakar menjadi khalifah itu mengkhianati wasiat Nabi, kafir Abu Bakar, kafir Umar, kafir Ali, Abu Utsman. Dalil kedua, ketika Nabi Sayyidina Ali akan wafat, setelah dibacok akan wafat, ada sahabat yang usul, ya Amirul Mukminin, sebelum wafat sebaiknya panjenengan wasiat.
Setelah sampean wafat nanti penggantinya siapa? Jawabnya Ali begini, saya akan membiarkan kamu tanpa wasiat sebagaimana Nabi dulu wafat tanpa meninggalkan wasiat. Aku akan meninggalkan kamu tanpa wasiat sebagaimana Nabi dulu meninggalkan kamu tanpa wasiat. Berarti Nabi nggak pernah wasiat. Kalau Nabi wasiatkan Ali sebagai wasinya, mestinya tahu. Ali aja nggak tahu kalau ada wasiat loh. Jadi Ali mengatakan, aku akan meninggalkan kamu tanpa wasiat sebagaimana Nabi dulu juga meninggalkan kamu tanpa wasiat. Berarti tidak Sayyidina Muhammad SAW tidak pernah berwasiat untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Tapi ya itulah, mereka mencari dalil-dalil, memang wajar lah. Itu sebenarnya bukan kepentingan agama, kepentingan politiknya orang Yahudi yang akan menghancurkan Islam dari dalam. Nah, kemudian urusan politik dikuat-kuatkan dalil biasa. Nang Indonesia ini zaman pinginane partai telu kaya ngono, masing-masing partai ngambil dalil Quran loh kan. Kemarin itu waktu Indonesia ada 3 partai itu loh. Golkar, PDI, P3 itu masing-masing pakai dalil Quran itu. Golkar pakai dalil yang zaman Golkar ngomong dalilnya gini. Umat Islam itu gelisah karena ada isu yang mengatakan Utsman dibunuh orang kafir Quraisy. Kemudian orang Islam tenang setelah berbaiat di bawah pohon. Umat Islam setelah yubayyunaka tahta syajarati. Setelah orang Islam membaiat kamu di bawah pohon, mereka tenang. Maka kalau kamu kepingin tenang, di bawah pohon. Kata Golkar. Nah, si merasa Golkar dia. Kamu merasa anak cucunya Adam apa enggak? Dulu Nabi Adam dan Hawa dilarang Allah, enggak boleh mendekati pohon itu. Wala taqrabu hadhihi syajarata wa takuna minal zalimin. Kamu jangan mendekat pohon ini, kamu bisa nanti. Nah, sing seneng PDI ini enggak ada surat waktu itu gambarnya masih Ka'bah. PDI mengatakan enggak ada surat Ka'bah, surat Sajarah itu enggak ada, yang ada surat Baqarah. PDI Baqarah itu sapi PDI. Enggak ada surat Ka'bah, kan ada surat Baqarah PDI. Tapi yang enggak senang PDI ada dalilnya juga. Allah memerintahkan antal bahu Baqarah supaya kamu nyembelih sapi. Tapi jangan yang senang P3, yang enggak senang P3 semua pakai dalil. Yang begitu itu watak. Politik itu sering nyeret-nyeret dalil agama. Nah ini Syiah itu ya begitu, dalilnya Masya Allah banyak. Karena banyak dalil yang menentang mereka, mereka punya koridor yang sangat kuat bahwa Ali itu adalah Nabi. Selain dan dia pantas menjadi pengganti Nabi. Setelah itu maka yang mengkhianati wasiat Nabi kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Abu Hurairah kafir, semua sahabat kafir. Karena Abu Hurairah kafir, nama hadis diriwayatkan Abu Hurairah nggak sah, nggak boleh dijadikan dalil. Kalau ada hadis riwayat dari Aisyah nggak sah, karena Aisyah kafir maka nggak boleh dijadikan dalil. Karena Abu Bakar itu kafir, maka kalau ada hadis riwayat dari Abu Bakar nggak boleh dipakai. Akhirnya semua kitab hadis 6 Al-Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai nggak boleh dipakai dalil. Kalau ada hadis macam-macam nggak boleh dipakai. Mereka buat kitab sendiri. Namanya Al-Kafi, Al-Istibsar, At-Tahdzib, itu kitab mereka. Al-Kafi, Al-Istibsar, At-Tahdzib. Nggak boleh pakai Quran. Malah akhirnya Quran pun nggak boleh. Mereka berpendapat Quran yang ada sekarang ini palsu. Quran yang kami baca itu palsu. Karena Abu
Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad, Quran dicabut oleh Allah ke langit. Jadi sudah nggak ada Quran. Lalu Quran yang ada itu karangannya Utsman, maka disebut Khat Utsmani. Disebut Khat Utsmani karena itu karangan Utsman. Jadi Quran yang asli sudah nggak ada. Jadi Quran yang ada itu palsu buatan Utsman. Karena itu perlu saya jelaskan mengenai Khat Utsmani. Tujuan bahwa Quran palsu itu tidak benar sama sekali dengan bukti sejarah. Ketika Nabi masih hidup, para sahabat sudah hafal Quran seperti itu, seperti yang tulis sekarang ini. Ini bukan karangan zaman Sayyidina Utsman. Ketika Nabi masih hidup, para sahabat hafal Quran, Qurannya ya seperti itu hafalannya. Nabi wafat atas usulnya Sayyidina Umar, Quran sudah dibukukan oleh Khalifah Abu Bakar atas umur Sayyidina Umar, usul Sayyidina Umar. Usulnya Sayyidina Umar, Quran dibukukan sudah ada sampulnya. Jadi sudah 3 juz dengan sampul itu sudah ada ketika Abu Bakar menjadi khalifah atas usulnya Umar, ketua panitia yang mengumpulkan namanya Zaid bin Thabit. Dengan cara yang teliti, semua ayat yang ada sudah dikumpulkan. Lalu diganti. Abu Bakar wafat, Quran yang Indo ini dipegang Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab meninggal dunia, Quran yang Indo ini dipegang Hafsah, putrinya Umar, istrinya Nabi. Ketika Utsman jadi khalifah, dipinjam. Quran yang ada di tangan Hafsah ini dipinjam oleh Utsman, diperbanyak menjadi ditambah 4. Cara saya ini dikopi. Ada 4 kopi dikirim ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Yang satu tetap di pusatnya. Jadi Quran itu nggak benar kalau dikatakan palsu karena sudah ada jejak. Nah, kata-kata Khat Utsmani itu gini loh. Ejaan Quran itu penulisan Arabnya berbeda dengan ejaan Arab umum. Misalnya, kalau saya menulis Ar-Rahman, itu memnya dikasih alif. Kalau Khat Utsmani Ar-Rahman memnya nggak dibaca alif, tapi fathahnya yang dikai ngadeg. Ini ejaan Utsman. Disebut Khat Utsmani. Sama bacaannya Ar-Rahman, ini juga Ar-Rahman. Quran semua gitu. Rabbil Alamin yang ainnya pakai alif kalau biasa, kalau di Al-Quran nggak pakai alif, tapi fathahnya dibikin ngadeg. Bukannya karangan Quran, karangannya orang, karangan Utsman bukan. Untuk lebih jelasnya, saya akan tunjukkan beberapa perbedaan secara metrik ya. Al-Sunnah begini, kalau Syiah begini, Al-Sunnah begini, Syiah begini, supaya tahu ya. Satu, rukun Islam menurut Al-Sunnah wal Jamaah 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Apa ya? Menurut Syiah 5. Tapi nggak pakai syahadat. Sholat, zakat, puasa, haji, wilayah, kekuasaan. Rukun Islam. Rukun iman.
Iman pada Allah menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya. Iman pada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman pada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Menurut mereka rukun iman hanya 5, tidak 6 tapi 5. Itu pun lain. Satu namanya tauhid. Rukun iman yang pertama tauhid. Yang kedua nubuwah. Nomor 2 nubuwah, kenabian. Nomor 3 imamah, keimaman. Nomor 4 adil. Nomor 5 ma'ad. Ma'ad yaitu hari kembali, hari akhirat. Rukun iman mereka 5 itu. Tauhid, nubuwah, imamah, adil, ma'ad. Ma'ad itu kembali. Mereka imam itu termasuk rukun iman. Menurut mereka berbeda dengan kita. Imam itu jumlahnya terbatas 12. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah nggak terbatas. Abu Bakar meninggal ganti Umar ganti Utsman ganti Ali, ganti Muawiyah ganti Ali, terus sampai kapanpun nggak terbatas. Kalau mereka terbatas. Setelah Nabi Ali, setelah Ali Hasan, setelah Hasan Husain adiknya Ali, setelah Sayyidina Husain lalu Sayyidina Ali bin Husain, setelah itu Muhammad bin Ali, terus sampai 12. Yang terakhir Hasan bin Muhammad Al-Mahdi, Imam Mahdi. Ada Ar-Ridho, ada Al-Kazim, ada Ja'far Shadiq, semuanya 12. Setelah 12 nggak ada imam lagi. Imamnya hanya 12. Yang terakhir itu namanya Hasan bin Muhammad itu masuk di gedung madrasah, ditunggu murid-muridnya kok nggak keluar-keluar di dalam gedung itu. Padahal pintunya cuma itu. Nggak keluar pintu, ditunggu nggak ada, dimasuki dalam gedung nggak ada, hilang. Orang Jawa nyebutnya murcok. Menurut mereka naik ke langit. Sama dengan menurut mereka Sayyidina Ali tidak dibunuh, tapi Sayyidina Ali naik ke langit. Yang dibunuh itu adalah setan yang membo Ali. Oh, setan kok membo Ali itu lha apa? Setan membo Ali, kemudian dibunuh. Ali sendiri naik ke langit. Tempatnya sekarang di langit. Jadi Imam Mahdi di langit, Sayyidina Ali di langit. Sayyidina Ali ini di langit sering bersuara. Kata mereka, suara geluduk dan geledek itu suaranya Ali. Jadi ini langit kalau geluduk, dor mereka mengucapkan Alaikassalam ya Amirul Mukminin. Mereka tidak radhiyallahu anhu atau karamallahu wajah, karena menurut mereka Ali itu Nabi, maka alaihi salam. Jadi kalau menyebut Ali alaihi salam, kalau mendengar geluduk Alaikassalam ya Amirul Mukminin. Yang terakhir yang namanya Hasan bin Muhammad itu nanti hari kiamat datang dia akan keluar. Jadi imam itu hanya 12, setelah 12 nggak ada imam lagi. Nah itu gimana? Kepemimpinan orang Islam dipimpin para ayatullah kalau di Irak, di Iran itu dipimpin oleh ayatullah. Nah jumlahnya
Kalau nggak salah ayatullah itu 9. Yang berkuasa itu ayatullah, presiden itu di bawahnya ayatullah. Tak pikir meh padha karo tanah Jawa. Ada Sultan Raden Batak di bawah kekuasaan Wali Songo. Hampir seperti itu ya. Struktur pemerintahannya seperti itu ya. Jadi yang paling kuasa itu Wali Songo. Pelaksananya Raden Batak. Cuma kalau Wali Songo itu Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ini Syiah. Saudara, jadi menurut mereka menjelang kiamat nanti Imam Mahdi akan turun menyebarkan kedamaian dunia, kesejahteraan dunia, membunuh Dajjal. Ada lagi keyakinan mereka yang berbeda dengan kita, yaitu para imam 12 itu maksum. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang maksum kecuali junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semuanya itu tidak maksum. Dan mereka menganggap maksum karena maksum semua perkataannya dianggap perkataan Allah, perkataan Tuhan. Perintahnya dianggap perintahnya Tuhan, larangannya dianggap larangannya Tuhan. Mereka nggak mungkin salah karena maksum. Jangan menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah nggak ada yang maksum kecuali Nabi. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh mencaci maki sahabat. Sesuai dengan sabda Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabat-sahabatku. Tapi bagi orang Syiah mencaci maki sahabat sampai mengkafirkan itu biasa. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Hurairah kafir, semua kafir. Oleh karena itu hadis-hadis yang riwayat dari mereka nggak boleh dipakai. Menurut kita Al-Kutubus Sittah, kitab hadis 6 itu jadi pedoman. Menurut mereka Kutubus Sittah nggak boleh dijadikan pedoman. Buat kita sendiri namanya Al-Kafi, Al-Istibsar, At-Tahdzib. Ada lagi ajaran mereka yang jauh berbeda dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mereka punya ajaran namanya Raj'ah. Anda tulis itu Raj'ah. Al-Raj'ah, yaitu bahwa orang-orang yang sekarang meninggal dunia karena dianiaya nanti akan kembali hidup membalaskan yang menganiaya. Karena Sayyidina Ali dibunuh orang, maka nanti Sayyidina Ali akan kembali ke dunia membalaskan siapa yang membunuh. Sayyidina Husain dibunuh orang, nanti sebelum kiamat Sayyidina Husain akan hidup kembali membalas orang yang membunuh Sayyidina Husain. Itu namanya mereka Raj'ah sebelum kiamat. Jadi nanti Sayyidina Husain hidup kembali mencari siapa yang membunuh dia, dibunuh ganti. Lah padahal orangnya udah nggak ada ya. Berarti orangnya ikut hidup kembali. Orangnya udah nggak ada. Berarti orangnya kembali. Lalu dilakukan pembalasan. Setelah pembalasan lalu meninggal dunia, besok hidup lagi hari kiamat. Ya, keyakinan mereka. Namanya apa? Raj'ah. Menurut keyakinan mereka ada yang namanya Raj'ah. Menurut mereka Quran yang ada sekarang palsu,
Jangan menurut ahli sunnah jamaah, Quran yang ada sekarang ini asli. Anehnya, kadang-kadang mereka juga memamerkan bacaan Quran kita. Cuma kalau memberi mana lain, misalnya alladzina kafaru, orang-orang kafir seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ngunu. Jadi pokoknya misalnya kalau pelacur barang itu contohnya Isa itu pelacur. Padahal menurut